Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wa bi dzikri habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala asrafil kainat wa sayyidis sadat nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafi'ina wa qadwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad antu sholli ala sayyidina maulana Muhammad wa bihaqqi sayyidina maulana Muhammad salatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi marsub. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Tala'al badru 'alaina wa
Alhamdulillah kulli hal, kita semuanya pada hadir dalam masa-masa yang sulit, masa-masa ujian yang berat, masa-masa yang dimana kesempatan-kesempatan kita bertaubat, kesempatan-kesempatan dimana dalam akhir zaman ini tidak ada lainnya kecuali kita banyak-banyak. Pertama, harus banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Yang kedua,
kita harus banyak-banyak berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di akhir zaman ini tidak ada obat yang paling bisa mengobati. Yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala sesuai dengan ayat Innallaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahhirin. Kemudian ayat itu yang berbunyi Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam hadis Nabi juga disebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man lazimu istighfar ila yarzuqil haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan, orang yang mendawamkan istighfar, maka dia adalah golongan orang-orang yang pasti dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Illa ketahuilah mereka itu pasti mendapatkan rezeki yang gak disangka-sangka. Dan paling yang menguntungkan kita betapa cintanya Allah kepada orang-orang beristighfar. Mereka masuk di dalam surganya karena istighfar mereka. Kedua, orang tua mereka pun masuk surga, anak-anak mereka pun masuk surga. Semuanya dijamin masuk surga keluarganya karena istighfarnya tertulis di Lauhil Mahfuz. Istighfarnya tertulis di dalam pintu-pintu surga. Yang mana hamba-hambaku ini yang melazimkan istighfar itu sudah jelas mendapatkan satu keuntungan yang besar. Celakalah manusia yang dalam kehidupan itu tidak ada tulisan istighfar di dalam surganya. Maka istighfar ini adalah bentuk kalimat yang gampang, yang mudah diucapkan dan mudah juga untuk perjumpaan dengan Tuhan. Dalam kitab Maulid Sohibul Diba Abdurrahman Al-Jalil, aku mendatangi Allah, aku membuka pintu-pintunya Allah, aku membuka pintu-pintu langit, tidak lain aku bisa membuka kuncinya cuma satu. Aku tidak ada satu amalan-amalan yang lebih baik, yang mana kebaikan itu tidak lain dengan banyak istighfar. Maka dengan demikian istighfar itulah yang bisa menerobos semua, yang bisa menghilangkan semua beban dan kesusahan dan kesulitan. Kalau kita ini banyak pengakuan, karena manusia ini tiga bagian. Apakah dia itu golongan orang-orang yang zalim, atau dia golongan orang yang mendolimi diri, atau dia golongan orang yang mendolimi orang lain. Kalau kita ini sudah mengetahui hal demikian, karena kita adalah anak cucu Adam. Anak cucu Adam itu tidak terlepas daripada dosa-dosa dan kesalahan. Dan semua kejahatan, semua keburukan itu hanya bisa dilakukan anak cucu Adam. Tapi kemurahan Allah membuka kepada pintu-pintunya yang harusnya mendapatkan hukuman, yang harusnya mendapatkan siksa, yang seharusnya mendapatkan azab yang pedih, maka menolaklah azab itu. Tertolaklah azab dan siksa itu disebabkan penyesalan-penyesalan yang terus-menerus dengan istighfarnya. Maka Allah pun berfirman Innallaha yuhibbu tawabin, artinya sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang selalu bertobat. Nah, tetapi cara bertobat ini harus ada pengakuan. Bukan hanya kita membaca istighfar tanpa ada pengakuan. Mengistighfari, artinya mengistighfari ini merubah semua aspek-aspek kehidupan yang ada kandungan-kandungan keburukan. Kalau beristighfar tidak ada perubahan dalam keburukan, berarti tidak ada satu catatan dia termasuk golongan bertaubat.
Tidak disebut orang yang bertaubat tadi tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk. Dan tidak disebut orang yang bertaubat itu tidak berharap pada Allah Ta'ala. Tidak disebut orang yang beristighfar yang tidak menambahkan pengetahuan-pengetahuan agamanya. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran disebutkan, innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menjadikan manusia ini, pertama itu sudah jelas zalim. Jahula itu adalah kesesatan, udah bodoh kesesatan. Kalau kita menyadari bahwa kita di golongan-golongan orang yang buta agama, buta dalam amal, buta dalam ibadah, buta dalam hukum, buta dalam Al-Quran, buta dalam hadis, niscaya kita mencari solusinya tidak lain awaluha, mengawali kita dengan istighfar. Apa istighfar yang pertama? Sudah jelas, wa aqimus sholah. Apa wa aqimus sholah? Kita mendirikan sholat, ya. Kemudian kita mewajibkan sholat. Ini proses, tapi belum tentu menegakkan sholat. Mendirikan dengan mengerjakan yang wajib, dengan menegakkan sholat itu beda. Kalau kita melihat satu ayat yang lain yang berkaitan, Allah Ta'ala dalam firman yang pertama, Rabbana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ibadah. Ibadat ini sudah jelas adalah sifat pertaubatan. Jangan dianggap orang yang sholat itu tidak bertaubat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengerjakan yang wajib tadi baru mendirikan. Mengerjakan yang wajib yang difardukan. Ya. Apa itu ayat? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beribadah yang di dalam ibadah itu sudah mengalami proses khusyuk. Apa-apa yang diwajibkan itu mendatangkan satu kemanfaatan atau membawa kemudaratan. Kalau penyimpangan-penyimpangan ini di dalam sholat itu tidak mendapatkan kekhusyukan, maka kita level kita adalah yang pertama. Ini golongan orang awam yang rendah. Sholat yang minta upah. Sholat agar masalahnya selesai. Sholat agar bebannya selesai. Tapi bukan sholat dalam bentuk pengampunan. Level yang kedua adalah tadi sebutkan kekhusyukan. Inilah orang yang berharap kepada Allah untuk melepaskan semua beban ikatan itu dengan kekhusyukan. Ini yang kedua. Kemudian menegakkan sholat. Mereka sangat gembira mendatangi Tuhannya dan berseri-seri wajahnya untuk menghadap Tuhannya, seperti hanya dia ingin memasuki surga. Mereka bersegera, mereka cepat-cepat untuk masuk ke dalam surga. Seperti itulah orang yang sholat dengan seri, muka berseri-seri, muka yang bercahaya, dengan bersegera dia masukkan di dalam pintu-pintu surga. Maka disitulah bilika, artinya mendapatkan pandangan dari Allah. Sholat ini berhadapan dialog dan prolog dengan Allah, bukan satu sholat yang dimaksud oleh pada orang awam yang khususnya. Tetapi di dalam awam, orang awam ini, ya saya sekedar sholat itu mendirikan. Kalau orang sekedar sholat, pengetahuan agama yang sedikit, kemudian pengetahuan tentang ketuhanan sedikit, iman mereka sedikit, sisanya
itu pasti bobotnya tidak lain kecuali bagaimana dia ingin hidup selamanya di dunia. Ini orang yang sakit. Sebelum sakit, ini orang awam banyak sakit. Ketika mendapatkan harta, dia lupa diri. Ketika dia dikurangi hartanya, dia bersedih hati. Inilah orang-orang yang belum mengenal tentang kemurahan Tuhannya. Maka level ketiga itu menegakkan sholat dalam satu ayat disebutkan dalam Al-Quran. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Sembah sujud Tuhanmu sampai datang kematian. Artinya yakin bahwa kita ini akan mati. Dan satu-satunya bekal bahwa apa yang kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, yang pertama sholat. Kalau sholat itu buruk, maka semua amal itu menjadi cacat. Sedekahnya cacat, zikirnya cacat, doanya cacat, ibadahnya cacat, ya. Pekerjaannya cacat, akalnya cacat, hatinya cacat, disebabkan tidak melengkapi unsur-unsur yang dimaksudkan. Kalau kita proses melewati sholat tadi, berarti kita mencari yakin, ya. Dari yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau hidup sudah mencapai hakul yakin, maka nurul yakin, cahaya keyakinan itu mutlak milik Allah. Kalau mutlak milik Allah, sholat itu adalah bentuk kenikmatan bagi orang-orang mukmin. Sakit bagi orang munafik, sakit bagi orang fasik, sakit bagi orang yang cinta dunia. Sholat. Tapi nikmat ni'amillah yabdalih, dapat kenikmatan dari Allah, keutamaan dari Allah, bahkan melebihi nikmat-nikmat itu dari yang lain. Mana hadisnya? Ada orang bertanya. Ada nggak dasar hadisnya? Kalau nikmat itu ada di dalam sholat itu, ada? Kalau ada berkilah atau dia mau membantah. As-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'raj. Sholat itu masuk ke langit 7. Dan sholat itu bahasa langit, bukan bahasa olahraga. Dan itu menyamai daripada semua yang ada 124.000 nabi-nabi. Ibadah 124.000 nabi dan seluruh malaikat itu dihimpun untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya, contoh, ada malaikat yang berdiri terus menerus. Dari diciptakan sebelum alam ini diciptakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Diciptakan tiang-tiang di aras. Itu ada 4 malaikat yang memikul aras. Itu sampai sekarang megang. Nggak ada yang ngantuk. Nggak ada yang ngantuk. Sampai kiamat. Kalau dilepas salah satu ngantuk, pasti miring. 2 yang ngantuk, pasti kiamat. Itu 24 jam setelah sebelum Nabi Adam diciptakan. Itu langit makanya tidak roboh. Ini terhimpun. Yang mana terhimpun itu malaikat ini? Yang satu baca subhanallah, yang kedua baca alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah wallahu. Dikuatkan satu ayat dan surat Jumat.
Wa qaulu ta'ala fi kitabil karim yusabbih lahu ma fis samawati wal ardh. Yusabbihu wa asila. Jadi ada ayat-ayat yang memerintahkan yang pertama ini adalah malaikat. Dari pagi dia bertasbih, dari siang bertasbih, dari malam bertasbih, tengah malam bertasbih, 24 jam. Maka orang-orang ahli ma'rifat, ahli-ahli kasyaf itu, dia kalau malam 2:30 itu terdengar benar keras suara tasbih malaikat itu. Di langit itu keras. Seperti orang rombongan itu beramai-ramai baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha akbar. Sampai subuh, bangunnya manusia, baru hilang suara itu. Dan itu tidak berhenti di situ sampai hari kiamat. Ini yang harus kita tahu. Kalau kita berat untuk sholat, kita berat untuk bangun, kita berat untuk menjalankan, kita berat untuk mengasihi Tuhan kita, berarti muatan-muatan di dalam hati kita ini, muatannya bukan muatan malaikat, muatan setan, manun laknatullah. Hati ini isi dua. Kalau kuat malaikatnya, maka kuat condongnya untuk datangi Allah. Kalau kuat dunianya, maka dia berserikat dengan iblis. Karena sifat roh tadi ini fitrah. Allahumma sholli